Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam hebat untuk MTK Islam. Ya, balik lagi ketemu dengan Ibu. Kita akan belajar matematika. Ingat ya, dengan belajar matematika segalanya menjadi mudah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika itu yang kayak gimana sih? Perhatikan ya. Untuk rumus barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, lalu barisan aritmatika yang seperti apa? Karena rumusnya ini ada nilai A plus N min 1B, di mana B adalah hasil dari selisih U2 dikurangi U1. Jadi, barisan aritmatika itu adalah sebuah angka atau bilangan yang disusun secara berurut yang memiliki nilai B-nya selalu sama atau nilai B-nya tetap tidak berubah. Contohnya adalah misalkan yang ini nomor 2 ya. 2, 4, 6, 8, 10. Perhatikan oleh kalian nilai 2 lalu 4. Kalau kita hitung selisih U2 dan U1 adalah berapa? 4 dikurangi 2 berarti berapa? 2 ya. Terus 6 dikurangi 4 2 juga. Jadi bedanya itu selalu sama atau tetap, maka baru bisa dikatakan bahwa sebuah barisan itu adalah barisan aritmatika. Nah, untuk lebih pahamnya lagi membedakan mana barisan aritmatika atau bukan, di sini Ibu kasih 3 contoh. Contoh yang pertama ya, perhatikan. Misalkan harus menentukan 2 suku berikutnya dari barisan yang A. Nih, perhatikan barisan yang A. Yang A itu barisannya pertama sukunya adalah 2, kemudian 7, lalu 12. Nah, ini barisan aritmatika atau bukan? 2 ke 7. Berarti kalau 7 kita kurang 2 berapa? 5. 12 kita kurang 7, 5. Bedanya selalu sama kan? Berarti yang A ini termasuk kategori barisan aritmatika. Kalau perintahnya menentukan 2 suku berikutnya, apakah perlu menggunakan rumus ini? Nah, boleh menggunakan rumus UN aritmatika, atau jika soalnya kamu temukan semudah dan sesimpel yang Ibu contohkan ini, maka kalian boleh menggunakan cara singkat atau tidak menggunakan rumus. Jadi langsung menjawab 2, 7, 12. Berarti bisa kan kalian tentukan selanjutnya. Karena tadi bedanya adalah 5, maka tinggal kita tambah nilai 12 ini ditambah dengan nilai 5. Berapa jadinya? 17. Jadi bisa langsung kita jawab nih untuk yang soal A. Kemudian 17 kita tambah lagi dengan 5. Jadi 22. Nah, ini bisa langsung terjawab tanpa menggunakan rumus. Yang B, perhatikan yang B ya. Pertama 4, 10, selanjutnya 18, 28. Kamu perhatikan 4 dan 10 berarti selisihnya berapa? 6. 10 dan 18 selisihnya 8. Nah, selisihnya udah beda antara U2 dan U1. Kemudian U3 dan U2 itu selisihnya sudah beda. Berarti ini barisan aritmatika atau bukan? Ya, bukan ya. Ini bukan barisan aritmatika karena nilai B-nya berubah, tidak tetap. Jadi, gimana cara
menyelesaikan pola yang seperti ini, pola bilangannya. Kamu perhatikan polanya. 4 ke 10 berarti naik 6. 10 ke 18 naik 8. 18 ke 28 naik berapa? Naik 10. Jadi selanjutnya berarti naik 6, 8, 10. Berarti selanjutnya 12. Jadi tinggal kita tambah nih, 12 tambah 28 yaitu 40. 40 tambah lagi setelah 12 berarti selisih 2 selanjutnya yaitu 14. 40 ditambah 14 jadi 54. Kayak gitu. Berarti kesimpulannya, kalau polanya bukan aritmatika, kamu tentukan pola yang dibentuk dari soal tersebut adalah seperti apa. Kemudian melanjutkan pola yang sudah ada. Paham ya? Nah, untuk contoh yang kedua. Suku ke-15 dari barisan aritmatika berikut adalah, ini suku dari 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang ke-15 nya ya. Kalau kita gunakan cara simple, tidak menggunakan rumus, maka mungkin akan butuh waktu yang lebih lama. Jadi sekarang untuk nomor 2 ini boleh digunakan teori UN sama dengan A plus N min 1B. Yang penting kamu paham dari keterangan ini dan dari soalnya dirincikan. Misalnya gini, kan ditanya suku ke-15, berarti UN-nya adalah U15. Ya, kita jawab di sini ya. Berarti untuk nomor 2 U15 yang mau ditanya. Kemudian A-nya itu kan suku pertama, A-nya suku pertama. Berarti di sini ada angka 2 pertamanya ya. Jadi sini tulis 2 ditambah N min 1. Karena N-nya 15, berarti 15 dikurangi 1. Jadi 14. B, bedanya berapa tadi? 4 dikurangi 2. Berarti bedanya ada 4 dikurangi 2 ada 2, berarti bedanya 2. Nah, tinggal dihitung. 2 ditambah 14 kali 2 yaitu sama dengan 30. Nah, bisa dijawab ya. U15 nya adalah 30. Untuk nomor 3, di sini perhatikan, diketahui rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan N pangkat 3 min 2. Berarti dia bukan lagi barisan aritmatika, dia hanya sebuah barisan yang punya rumus tertentu. Kemudian suku dari barisan tersebut yang bernilai 1329 adalah suku ke berapa? Tuh pertanyaannya. Nah, cara penyelesaiannya, kamu tinggal tulis rumusnya itu kan sama dengan N sama dengan N pangkat 3 min 2. Berarti kalau N-nya sudah diketahui nilainya 1329. Tinggal kita cari nilai N-nya. N pangkat 3 min 2. Nah, min 2-nya pindah ruas, jadinya 1331 sama dengan N pangkat 3. N pangkat 3 berarti N-nya adalah akar kubik dari 1331. Masih ingat? Akar kubik dari 1331 itu berapa? Ya, 11. Nah, kayak gitu ya. Jadi 11. Karena apa 11? Kan 11 dipangkatkan 3 hasilnya 1331.
Berdasarkan 3 contoh soal yang sudah Ibu jabarkan, intinya kamu bisa paham baca soal tersebut. Kalau ditanya suku ke, maka yang dijawab adalah UN. Suku ke-15, maka dicari U15-nya. Kalau nomor 3 ditanya suku ke berapa, berarti yang ditanya adalah N-nya. Kalau ini kan yang ditanya tadi suku ke-15 dari barisan berikut ya. Jadi udah ada suku ke-15 yang ditanya. Kalau ini suku ke berapa yang hasilnya bisa seperti ini, berarti kalau pertanyaannya seperti itu, yang dicari adalah nilai N-nya. Ya, cukup sampai situ. Ibu lanjut nanti di contoh berikutnya. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan contoh soal keempat ya. Perhatikan penyelesaiannya. Jika suku ketujuhnya dari suatu barisan aritmatika itu adalah 22, U7 22 ya. U7 22. Kita tulis dulu. Dan suku ke-12 adalah 37. Berarti U12 adalah 37. Ditanya suku ke-14 dari barisan tersebut, U14. Nah, berarti langkah apa yang harus dilakukan? Karena ditanya suku kesekian dari yang diketahuinya U7 dan U22, maka untuk mencari nilai U14 kamu harus punya atau dapat nilai A dan B-nya dulu. Nah, di sini U7 22. UN adalah A plus N min 1B kan? Kalau U7 berarti kita rubah nih U7-nya. Kita rubah nilainya menjadi A plus 6B. Itu sama seperti U7 berdasarkan rumus UN ya. Sama dengan 22. Kalau U12 kita ubah jadi A plus 11B sama dengan 37. Tadi dicari nilai A-nya atau B-nya dulu. Nah, di sini kita eliminasi nilai A-nya karena sudah sama. Kita eliminasi. Tinggal 6 dikurangi 11. Berarti berapa? Min 5B. Sama dengan ini 22 dikurangi 37. Berarti jadi min 15. Apa nilai B-nya? Apa kamu lewat ke situ kelihatan dari kaca? Nah, kalau sudah diketahui nilai B-nya itu sama dengan min 15 dibagi min 5, berarti nilai B-nya adalah 3. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai A. A plus 6B sama dengan 22. Berarti A plus 6B. 6 dikali B-nya 3 berarti 18 sama dengan 22. Jadi A sama dengan 22 dikurangi 18. Maka nilai A-nya adalah 4. Kalau sudah ketemu nilai A dan B, tinggal lihat pertanyaannya. Suku ke-14. Berarti U14 adalah A plus 13B. 13B itu dari N-1 ya. Jadi A-nya 4 ditambah 13 dikali B-nya. B-nya 3. 13 dikali 3 39 ditambah 4 43. Nah, seperti itu contoh soal-soal barisan aritmatika. Jangan bosan untuk terus menyimak videonya, diulang-ulang sampai kalian bisa paham. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
U14 sama dengan A plus 13B. Nah, A-nya tinggal diganti 4 ditambah 13 kali 3. Sama dengan 13 kali 3 kan 39 ditambah 4, jadi 43 ya. Seperti ini Ibu perjelas karena tadi sedikit kepotong videonya. Oke, terima kasih.